Gus gitu Gus, anu penjelasannya Gus. Iya memang ya harus pelan-pelan ya, harus pelan-pelan. Gus alon nek Gus. Lemot sih. Terus Kalau itu gak turu. Nah, iya. kalau sudah wilayah tasawuf, ini wilayah murni rasa yang halus, masya Allah halus ya, halus. Timbangannya halus angin itu kalah halus. Maka ya disyaratkan sami'na wa ata'na nuruti iki nuruti karepe Gusti liwat wakile nduk bumi niki ya bondo kuping ngrungokno dhisik cek gak salah paham. Nah iki syarat kudu tenang kawenang terus iki diturokno utawa dikarekno 10% tah? Iya, akale murid sing pinter iku. Iki njupu ilmu ngerti. Pinter tok gak ngerti bahaya. Nah, dawuhe guru iki nek mursyid utawa syekh tasawuf itu mesti bangsa halus-halus yang dimaksud. Walaupun bakas apa ae. Walaupun bakas apa. Nek nang murite ya nek ambek murite iki tidak pernah yang dimaksud itu yang sifatnya kasat mata. Nduk guyone, nduk sampah barangkali re anu iki mesti menerangkan ilahiyah, Rabbaniyah, Rahmaniyah, Nuraniyah. Yes, disingkat ini ketuhanan Allah yang Maha Esa dan kerasulan terakhir penyempurna yaitu Nabi Muhammad. Tidak pernah keluar dari dua itu. Nah. Samitna tadi bukan samitna dengan kuping luar. Ya lah ini sekali lagi. Samitna wa asoina. Betul. Sekali lagi. Dan nggak bosen-bosen. Saya ulang yang barusan anget. Nek kok guru mursyid utawa khalifah muqaddam khalifah abdale. Ngene iki mangi iki mek memperagakan doa ya, sing dimaksud mesti ya pendengaran hati, telinga hati. Ya yang begini-begini nih yang sering saya sampaikan ke satu ke anu kalau ngobrol santai. Kalau undur makol wala tandur mankol, pokoknya tahu mondok masih diluk eru. Weru ono ya ono sing waliane yaiku undur mankol. Wala tandur makal. Artinya perhatikan siapa yang bicara. Khususnya nang murid. Hei murid, sapa dhisik sing muni ngono? Anu guru kula. Wah, lah gurumu ya Ramesono. Bahasa Surabaya padha ya? Iya, ya. Ramesono uripno. Omongan sing yo opo masih nglindure iku lho. Hayatono uripno kula hayata. Ya. Hayatono. Hayatono. Roh hayata. Hah? Urip. Oh. Aja ngenyek. Sorry, Bro. Ya iya. Iki lho mati gue cokre. Hayatono. Anu Mari gue cokre ini Gus. Karena selalu kalau kepada muridnya ya. Ini sudah otomatis si langit atau Allah ini yang hakikatnya bekerja lewat mursyid itu. Wah betapa guru mursyid nang murid tarekat itu kepingin ngono iso wusul iku sak 8 koyok kilat kalbarkil khotif. Maka tidak disisakan waktu walaupun sedetik niki nglebokno niki ya dengan ngobrol santai anu sembuh parang wis tapi iki kudu cerdas si murid iki
cerdas ati maneh. Ini kan no Lah ngene iki. repot niki. Salah paham tadi lho. Dapat. Akhirnya Dapat. Pak Lambul itu wis pahami Bakal salah paham. akhirnya. Lah Nah, iya, makanya saya dapake. artinya gini loh. Jadi kan Pahami salah. Padahal itu wis ini pahami salah. Dan itu akan efek bahaya nek pahami salah. Napa wonten ngoten niku Kang pahami salah memahami. Mboten wonten kathah. termasuk apa? Hanya begini, mengaplikasikan kehidupan torper sehari-hari kayak apa? Bukan sebabnya itu ya. Lupa status atau posisinya murid. Nah, itu. Singgal no gak beres ya iku. Ah. Lali. Lek demo. Lek wis akat-akatan. Salaman intine kula murid. Oh, njaluk dhewe. Kula mentrami ngene rasane. Lang liyane ae wis cek ngene. Ya wis, salaman. Salamane ya ambek syahadat, ambek anu sah. Anu dijelasno. Oh, sadurunge dijak salaman siap syaratnya loro mang. Nggih, Manut Imam. Siap. Njene wis siap. Iki wis mikir murid koyo opo iki rek anu. Tibake napa nurut manut jare atine. Iyalah. Durung ro makna nurut manut indah sufiyah. Wajar, wajib belajar. Belajar. Rone nurut manut Nora buntek. Nara buntek rone. Nurut mana ora buntek. Menurut buntet pertama. Wis, ayo senang. Iki nurut manut indallah Basa kacong. wa rasuluh. Alias jeru dalam tak terukur, luas tak terbatas. Selalu begitu maknanya nek wis wilayah wirata. Dan ada tanda-tanda yang jelas. Wis diarani nurut iki. Ada di kitab-kitab tasawuf Pak wacek iki. Ini kriteria nurut iki. Manut iku ini jelas. Namun karena kurang biasa atau bisa dibilang belum main hati, cik main nafsu ambek main akale cik akeh jorok rusuh maka makna yang ditangkap ya karepe maknane karepe kok mursyid nurut hakikatan, tapi ditangkap murid yang belum matang, belum dewasa ini versi ini DE. Ya ini yang sering saya agak nyindir, pilih Terus terang. terus terang terus. Murid itu oleh biji awake dikei PR soalnya itu oleh gak usah dijawab kabar dong, nggih mboten. Sing biji sapa? Mesti gurune. Lho lah iya. Lah kok biji-biji dhewe. Lah yo satu terus. Coba ini dalam tetap gak ada pemahaman sesuai penjelasan kalau wau. Bagaimanapun murid itu adalah benar-benar ketika berguru pada mursyid harus praktek bodoh. Kan gitu kan, praktek bodoh. Kalau nggak bodoh tetap gak sok manut. Ini salah satu contoh yang pernah saya dengar dari penjelasan pas ngaji Rabu atau hari Ahad Karim itu, bahwasanya sosok seorang Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari ketika berguru ke Mbah Khalil Bangkalan itu, Mbah Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari benar-benar orang yang alim berguru itu. Ketika berguru ke Mbah Khalil kan diperintah gini gitu kan, Ya. tetap kan manut, menunjukkan bahwasanya Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari benar-benar di depan gurunya ya tampak bodoh. Nah ini bodoh. Bukan bodoh memang tentang hal keruhanian mungkin gitu kan, urusan tasawuf. Nek tentang ilmu alim, tapi ilmu keruhanian nol. Maka di sini menurut saya pandangan dari yang disampaikan oleh Gus Adi, sosok seorang murid itu benar-benar praktek bodoh di depan guru mursyidnya, benar-benar gak paham tentang keruhanian.
Kira-kira gitu. Nah, itu yang Punten ada ya. apa namanya? Saya sebenarnya dari tadi kepikiran pertanyaannya Pak Dimul tadi. Dan itu satu realita yang betul-betul terjadi di masyarakat kita, bahwa keengganan seseorang untuk masuk thariqah itu diantaranya ada beberapa hal yang mereka takutkan. Dihantui, Ya, yang pertama belum adalah dituhani. bahwa berthariqah itu jauh dari sesuatu yang bersifat menyenangkan. Ya, Pertama itu. Terus yang kedua, berthariqah itu terbayangkan sesuatu yang tidak wajar. Contohnya begini, bahwa yang dikatakan tadi seorang guru mursyid thariqah itu dipahami sebagai masyarakat awam itu suka minta yang aneh-aneh. ya, Sehingga ketika sebenarnya sudah paham semuanya bahwa begitu berguru harus nurut dan manut itu ya, siapa? Nah, justru kefahaman terhadap nurut dan manut ini memunculkan ketakutan. Nah, saya rasa hal ini penyebabnya adalah ada satu informasi yang terputus. ya, Di antaranya begini. Informasi yang terputus itu adalah bahwa mekanisme seorang berguru, kalau kita kembali ke konsep awal semacam di ta'lim misalnya gitu ya, itu memunculkan rasa tasdik wal yakin terhadap guru itu belum diproses, belum dilalui. ya, Jadi misalnya kita pernah dengar cerita kalau orang dahulu itu mau berguru ke yang mau dituju itu enggak langsung masuk, tapi mengamati 4 bulan sampai 6 bulan dan sebagainya untuk memunculkan tasdik wal yakin terhadap guru. Nah, proses ini seringkali, dan saya pernah bertemu langsung dengan orang yang mengalami itu. ya, Ketika sudah ada tekad mau berguru, belum melakukan proses riset dulu, ya, begitu masuk langsung keluar. iya, banyak. Ya. Karena pas masuk itu Kaget, kaget, nggak siap. Yang jadi yang pertama itu proses tasdik wal yakin tidak dilalui. Sama dengan ketika mau mencari istri. Nah, kira-kira begitu. Saking pingin nih sikat aja, tak taunya kupingin putus itu. Jadi tasdik wal yakinnya itu belum. Sementara syarat itu adalah tasdik wal yakin. Ya. Sehingga ketika tasdik wal yakin itu sudah kita dapat, ya sudah, nurut dan manut itu sudah menjadi kesadaran. Harus saya nurut dan manut. Ya. Karena saya sudah tasdik. Bahasa Arabnya nurut manut itu ya tasdik wal yakin itu. Nurut itu tasdik, manut itu yakin. Karena yakin bahwa gurunya ini khalifatullah wa warithu Rasulullah, ya manut walaupun di perintah ya opo wae. Nah, ya enggak, kalau yakin bahwa ya khalifatullah ya enggak akan lah diperintah yang maksiat atau yang dosa atau yang menyimpang. Nah, bahasa Arab nurut manut itu tasdik wal yakin. Itu lebih pas. Samina watokna ya pas, tapi lebih pasnya lagi itu tasdik wal yakin. Berarti syaratipun nurut manut ini kita yakin kalau tasdik ini Bukan syaratnya. bukan syaratnya ya. Bukan. Nurut manut itu ya bahasa Arabnya itu nurut itu tasdik, manut itu yakin. Maka ini syarat. Nek durung yakin bahwa guru mursyid itu khalifatullah sekaligus pewaris sejati Rasulullah, ya jadi sih. Ya yakin dhisik. Itu ya. karena ini syarat. Iya. Iya, riset tadi. Mau riset nih, Bu? Saya juga riset. Observasi. Secara umum yang kita tahu, tadi saya menggambarkan sama dengan mencari istri, istikharah dulu. Istikharah dulu. Ada mekanisme istikharah, ada Macam-macam mekanisme lah. mengamati secara dohir. Itu juga bagian dari istikharah. Atau Artinya, bentuk istikharah itu sangat luas. bagi orang-orang seperti saya pribadi, saya istikharah
kanjungan ya itu tadi melakukan riset gitu. Pengamatan melok Iya, ngaji itu bagian dari istighfar. iya artinya melok ngaji yang pitu di sewala putus balik mana Balik mana? seperti itu Oke. Itu berproses nanti. Gus, mau Iya. ten gon kula niku mboten yakin nek mboten sakti. Nah, ini Jadi mayoritas. tadi kesaktian itu atau apapun yang kira dilihat itulah gak usah pengamatan, gak usah pokoknya didelok lah tiang sakti wis melok ae kula niku. Lek mboten ngoten mboten cespleng ngoten mboten. Ya. salah satu parameternya itu Gus terus terangnya Ya, ini orang awam yang mendapatkan informasi tentang berguru mursyid yang ya yang terputus atau yang keliru lah. Kalau ya sakti yang dimaksud itu sakti gak mempan dibaca, nek dibedil tambah laka-laka. Salate ten dhuwure. Iya, terus lakunan dukur banyu. Nah, nggih. Nah, yang dimaksud sakti itu begitu, ya keliru. Keliru. biru cak Miscommunication. Miskomunikasi. dengan yakin itu kan sudah menunjukkan kesaktiannya kalau sudah yakin mampu merebut hatinya. Ya, jadi itu Lah iya. keyakinan yang parameternya salah. Iya, lah iya itu. Tapi itu kan debus ya sakti ya. Lah, padahal informasi kalau mau baca buku tasawuf masih gak sing jilid-jilid itu dapat informasi dari Syekh yang paling terkenal dari Syekh Abu Yazid Al-Bistami. Itu paling terkenal ini. Ya tanda-tanda atau jangan batalkan anggapanmu bahwa fulan bin fulan itu waliullah jika engkau pernah melihat dia itu adabnya terhadap syariat itu rendah. Itu karena dialami sendiri oleh Syekh Abu Yazid. Kesuwur si A ini waliullah. Penasaran mau akeh sing ngarani ngono penasaran. Abu Yazid Al-Bustami akhirnya ya ingin melihat langsung, melihat sendiri. Ketika disaksikan keluar dari masjid, berapa langkah meludah ke arah depannya ya. Dengan begitu aja ini kalau alim bukan karena rendah adabnya terhadap syariat.